Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kowiatul Soliah dengan NIM A1J223018. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Representasi Dinamika Organisasi Mahasiswa dalam Novel Himpunan Karya Citra Saras, Kajian Sosiologi Sastra. Judul ini saya angkat karena saya tertarik untuk melihat bagaimana dunia organisasi mahasiswa yang seringkali kompleks dan penuh dinamika dapat dipresentasikan dalam sebuah karya sastra. Dalam kehidupan kampus, organisasi mahasiswa memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, kepemimpinan, dan sikap sosial mahasiswa. Namun, di balik peran tersebut, ada berbagai ketegangan yang tidak selalu tampak di permukaan, seperti konflik kekuasaan, bias gender, dan pergeseran nilai. Hal inilah yang saya rasa penting untuk diungkap melalui pendekatan sosiologi sastra. Slide yang pertama, saya mempunyai latar belakang. Karya sastra tidak lahir dalam ruang yang hampa. Sastra merupakan produk budaya yang erat kaitannya dengan realitas sosial masyarakat tempat pengarang berada. Melalui pendekatan sosiologi sastra, kita dapat membaca sebuah teks sastra bukan hanya sebagai karya imajinatif, melainkan sebagai representasi sosial yang menyimpan kritik, nilai, dan ideologi tertentu. Novel Himpunan Karya Citra Saras secara eksplisit mengangkat realitas organisasi mahasiswa, menggambarkan kehidupan yang penuh kompetisi, relasi kuasa, intrik kepemimpinan, bahkan diskriminasi gender. Dalam novel ini, pembaca diajak menyelami bagaimana konflik internal dalam organisasi mahasiswa terjadi, bagaimana peran perempuan dimarginalkan, dan bagaimana dinamika politik kampus menciptakan tekanan psikologis terhadap individu. Sayangnya, kajian terhadap novel ini masih terbatas, terutama dari pendekatan sosiologi sastra. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian sastra kontemporer Indonesia, serta membuka wacana kritis terhadap fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana representasi dinamika organisasi mahasiswa ditampilkan dalam novel Himpunan Karya Citra Saras. Rumusan ini bertujuan untuk mengarahkan fokus penelitian agar lebih tajam dalam menganalisis bagaimana teks sastra dapat merepresentasikan fenomena sosial, terutama yang berkaitan dengan relasi kuasa, konflik internal, serta peran ideologi dalam organisasi mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana dinamika organisasi mahasiswa direpresentasikan melalui berbagai elemen naratif dalam novel, seperti karakter tokoh, konflik, dialog, dan struktur cerita. Penelitian ini tidak hanya ingin menjelaskan alur cerita novel, tetapi juga mengungkap makna sosial dan ideologis yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, sastra tidak hanya dipahami sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium kritis yang merefleksikan kondisi sosial kampus secara simbolik dan kompleks. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi sastra, khususnya dalam konteks sastra Indonesia kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi karya, penelitian ini dapat memperluas cakupan analisis sosial dalam teks sastra. Secara praktisnya, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, dan pembaca sastra yang ingin memahami lebih dalam tentang kehidupan organisasi kampus. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memahami bagaimana narasi dalam novel dapat merefleksikan struktur sosial kampus, serta menjadi bahan evaluasi kritis terhadap dinamika organisasi yang seringkali tidak disadari secara eksplisit. Slide selanjutnya, kajian teori. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi sastra yang dikembangkan oleh Alan Swiftwood dan Ian Watt. Dalam buku The Sociology of Literature, mereka menjelaskan bahwa ada 3 pendekatan utama dalam sosiologi sastra, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi pembaca, dan sosiologi karya. Pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi karya. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana teks sastra sebagai struktur naratif dapat mencerminkan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, novel dapat dibaca sebagai cermin dari struktur sosial, ideologi, relasi kekuasaan,
kekuasaan, dan konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu, saya juga menggunakan teori dari Walek dan Warren yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial, serta pemikiran Pierre Bourdieu tentang medan produksi budaya yang memperkuat analisis terhadap bagaimana kekuasaan dan simbol dikonstruksi dalam teks. Selanjutnya itu penelitian relevan. Penelitian ini diperkuat oleh beberapa kajian terdahulu yang relevan. Yang pertama adalah penelitian dari Wirna 2018 yang menganalisis gaya bahasa dalam novel Laskar Pelangi. Meskipun tidak menggunakan pendekatan sosiologi sastra, penelitian ini menunjukkan bahwa gaya bahasa dapat menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai sosial dan pendidikan dalam teks. Yang kedua adalah penelitian Fajriyah 2015 yang menggunakan pendekatan strukturalisme natarologi untuk mengkaji struktur alur dalam cerpen karya Seno Gumira Adjidharma. Penelitian ini menunjukkan bahwa narasi dalam sastra dapat mengandung kritik sosial yang mendalam. Yang ketiga adalah penelitian Damayanti 2020 yang membahas peran perempuan dalam organisasi kampus. Kajian ini penting karena mendukung pembaca terhadap subordinasi gender dalam novel himpunan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara teks sastra, realitas sosial, dan pendekatan sosiologi karya. Novel himpunan dianalisis sebagai teks yang menyuarakan realitas organisasi mahasiswa, baik dalam bentuk struktur kekuasaan, konflik internal, maupun relasi antar tokoh. Model konseptual yang digunakan adalah yang pertama itu novel, organisasi mahasiswa, selanjutnya ada konflik sosial, terus simbol ideologi, terus pembacaan sosiologis. Dengan menggunakan kerangka ini, saya berharap bisa mengungkap bagaimana teks menyuarakan sistem, nilai, dan struktur kekuasaan yang bekerja dalam organisasi kampus. Slide selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap teks sastra, bukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk interpretasi makna. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra, khususnya pendekatan sosiologi karya. Data primer dalam penelitian ini adalah novel himpunan, sementara data sekunder berupa buku-buku teori, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema sosial yang ditemukan dalam teks seperti kekuasaan, subordinasi gender, dan konflik ideologis. Analisis dan keabsahan data. Analisis data dilakukan menggunakan metode konten analisis atau analisis isi. Langkah-langkahnya dimulai dari identifikasi kutipan, kategorisasi berdasarkan tema, interpretasi makna sosial, hingga penyimpulan hasil temuan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan beberapa strategi, di antaranya triangulasi teori, diskusi sejawat untuk menghindar subjektif, pembacaan berulang terhadap teks untuk memastikan ketepatan penafsiran, serta pencatatan prosedur penelitian secara sistematis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan valid secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi akademik maupun metodologis. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari Ibu sebagai dosen penguji agar penelitian ini dapat disempurnakan. Penelitian ini merupakan upaya untuk melihat karya sastra sebagai medium sosial yang kritis, reflektif, dan penuh makna. Saya berharap hasil akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi sastra Indonesia, khususnya dalam pendekatan interdisipliner antara sastra dan sosiologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.